Sapaan Gembala Senin 1 Maret tahun 2021. Tema kita adalah doa Hana, diambil dari 1 Samuel 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah berita bahwa Indonesia nomor 1. Wah, biasanya kalau kita bilang Indonesia nomor 1, yang saya pertama kali terpikir ini pasti negatifnya nih. Dan memang betul, Bapak dan Ibu. Indonesia menjadi urutan pertama, nomor 1, netizen yang paling tidak sopan se-ASEAN, se-Asia Tenggara. Kenapa? Karena menurut salah satu yang periset gitu ya, mengatakan bahwa ada sebuah kata-kata kasar, lalu merendahkan orang lain dalam setiap komentar-komentar di kolom salah satu akun, baik mau dimanapun, baik selebritis ataupun juga orang yang biasa-biasa saja. Nah, komentar-komentar netizen Indonesia ini, Bapak dan Ibu, bahkan sampai membuat salah satu akun Instagram Microsoft mematikan kolom komentarnya. Karena begitu riuhnya mereka memberikan komentar-komentar di sana. Di sana pun juga ada saling memaki satu dengan yang lain. Saya jadi teringat ada sebuah konten di YouTube, seorang YouTuber yang orang asing, dia orang bule, ya. Dia mengatakan bahwa orang Indonesia pada dasarnya ramah. Tetapi karena terlalu ramah, kata dia, sehingga segala sesuatu yang seharusnya ranah privat, ranah privasi, itu ingin diketahui. Aliasnya kepo to the max dibilangnya. Kepo yang terlalu berlebihan. Kebiasaan-kebiasaan menanyakan kapan menikah, kapan punya anak, kapan punya cucu, yang akhirnya dianggap sebagai suatu hal yang wajar, bahkan menjadi sebuah sapaan pembuka, atau juga body swimming gitu ya. Orang bilang daripada body shaming kadang-kadang diplesetkan menjadi body swimming. Pertama kali bertemu dengan orang lain bukan bertanya apa kabar, gimana, baik-baik saja, tapi yang ditanya, gendutan, gemukan, iteman. Nah, Bapak dan Ibu, maksud di situ adalah sapaan, tetapi pada saat itu kita nggak sadar bahwa kata-kata kita yang mungkin menurut kita, gitu aja baper, gitu aja bawa perasaan, gitu aja marah. Padahal orang yang kita sapa dengan cara seperti itu, mungkin dia mengalami tekanan. Pada saat ada seorang yang mau punya anak tetapi tidak bisa punya anak, lalu karena ditekan di dalam keluarga, bahkan juga suami dan yang lainnya, akhirnya pada saat ada orang yang bertanya seperti itu seperti menambah beban, dan menambah beban. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita tidak tahu apa yang ada di belakang, latar belakangnya kenapa, jadi kalau bisa jauh-jauhilah. Tanya-tanya hal-hal yang harusnya ada loh pertanyaan yang lebih baik lagi. Bagaimana kabarnya? Kamu sedang apa? Dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk ke dalam ranah privasi. Kecuali kalau kita sudah memang benar-benar dekat, sahabat dekat dengan orang yang kita tahu itu. Nah, jika kita membicarakan tekanan Bapak dan Ibu, maka Hana adalah salah satu contoh yang bisa menjadi contoh bagi orang yang mengalami tekanan hebat. Pada masa Israel, pada saat itu gambaran perempuan yang mandul itu bahkan dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak ada gambaran yang lebih hebat dibandingkan kehancuran dunia daripada perempuan yang mandul, katanya. Tekanan untuk memiliki keturunan dan memastikan pewaris di Israel begitu besar, sehingga kemandulan dapat menggambarkan tidak hanya bahwa dari hanya segi fisik, tetapi mungkin juga kalau dia mandul karena dia berdosa kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah pergumulan yang hebat bagi Hana. Sehingga pada saat di Silo, pada saat dia datang ke hadirat Tuhan, dia menyerahkan segala sesuatunya yang mengikat dirinya kepada Tuhan. Saat dia bertobat, dia bernasar bahwa jika dia memiliki anak, maka dia akan mendedikasikan anak itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Daripada memakai anaknya untuk mengatakan, lihat nih, saya sudah punya anak, kepada orang-orang yang telah menghakimi dia. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui Hana kita belajar bagaimana mengerti
bahwa di semua keadaan, baik fisik maupun spiritual, kuasa Tuhan yang kreatif lah yang sedang bekerja, bukan diri kita. Kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan untuk kita, oh saya bisa dapat sesuatu dari Tuhan, maka saya akan balas, untuk dipamerkan, untuk ajang balas dendam kepada orang-orang yang mungkin sudah menghakimi, orang-orang yang mungkin sudah menekan diri kita. Tapi kita belajar dari Hana, bagaimana dia tetap bersukaria di dalam Tuhan dan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Jadi pada saat dia dikabulkan, pada saat Bapak dan Ibu doa kita dikabulkan, janganlah sampai kita menjadikan jawaban dari Tuhan mengcounter orang-orang yang mungkin sudah menzolimi kita. Kita biarkan hal itu. Malah Tuhan katakan harus ampuni dia. Tapi kita tahu, belajar dari Hana, bagaimana dia bisa bersukaria. Dia tetap menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, marilah di dalam masa raya Paskah ini, kita menggunakan waktu kita untuk berdoa. Meminta segala sesuatunya kepada Tuhan. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sama seperti Hana. Ada sebuah lagu kan yang kita tahu. Dia hanya sejauh doa. Marilah kita berdoa, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengar setiap permintaan, setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati kita.